Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah, dan semoga kita semua diberikan rahmat, yaitu sehat oleh Allah, dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita atau pembelajaran kita, itu sejarah pendidikan Islam. Nah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi pendidikan sejarah pendidikan Islam, yaitu peran khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, di sini ada beberapa khalifah yang sangat berperan aktif dalam membangun peradaban Islam pada saat itu. Di antaranya adalah Al-Mansur. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak tidak akan membahas ketiganya itu, tapi Bapak sudah menjelaskan ada beberapa tokoh yang paling berperan aktif pada khalifah atau pada dinasti Khalifah Abbasiyah. Abu Al-Ja'far, Ja'far Al-Mansur, sangat besar peranannya pada saat itu dalam membangun kebudayaan dan peradaban Islam. Khalifah Al-Mansur ini adalah seorang yang mencintai ilmu pengetahuan melalui kekuasaan dan hartanya. Nah, dia memberikan dorongan dan kesempatan yang luas bagi para cendekiawan untuk mengembangkan riset ilmu pengetahuan pada saat itu, pada dinasti Abbasiyah yang telah dikuasai oleh Abu Al-Ja'far. Nah, dengan apa? Buku-buku yang dihasilkannya oleh bangsa Romawi yang telah dilupakan. Nah, pemerintah dinasti Abbasiyah memberikan usulan terhadap para pencinta ilmu, khususnya usulan itu datang dari Abu Al-Ja'far dengan mengumpulkan buku-buku Romawi yang tidak tersusun. Nah, oleh Al-Mansur itu disuruh kumpulkan kepada para ilmuwan yang lain atau kepada para mahasiswa pada saat itu. Kemudian selain dikumpulkan, Al-Mansur mempunyai usul untuk menerjemah buku-buku yang sudah dikumpulkan atau buku-buku yang sudah ditinggalkan oleh bangsa Romawi pada saat itu. Nah, ilmu-ilmu apa saja pada saat itu? Yaitu ilmu falak dan ilmu filsafat melalui dikitali dan dikembangkan di pemerintahannya. Karena kalau buku-buku dulu, yaitu dari bangsa-bangsa Romawi, itu adalah buku yang sangat terkenal, sehingga perlu ditranslate ke dalam buku-buku ke dalam bahasa Arab. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur
menjabat khalifah selama 22 tahun. Dan beliau wafat pada perjalanan ketika hendak menunaikan ibadah haji di Bir Mainum. Nah, di mana? Di Bir Mainum. Ini adalah di kota Makkah. Nah, Abu Ja'far ini wafat pada usia 63 tahun. Jenazah beliau dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Artinya dikebumikan itu dimakamkan di Baghdad, pas di ibu kotanya pada situ. Oke. Itu adalah filosofi atau riwayat Abu Ja'far Al-Mansur. Yang B adalah sistem pemerintahan pada masa Al-Mansur. Nah, banyak sekali sistem pemerintahan yang dipegang oleh dia, yang maksudnya itu yang dikembangkan oleh Khalifah Al-Mansur. Bukan hanya ilmu pengetahuan, akan tetapi di situ Al-Mansur juga membentuk suatu pemerintahan itu menjadi kokoh. Oke, sistem pemerintahan pada masa Al-Mansur. Sebelum Abu Abbas Asy-Syafah meninggal, ia sudah mewasiatkan siapa bakal menjadi penggantinya, pengganti dari Abu Al-Abbas, yakni saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Ini adalah Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah saudara dari Abu Abbas, pendiri dinasti Abbasiyah. Kemudian Isa ibnu Musa, keponakannya Asy-Syafah, digantikan oleh saudaranya Abu Ja'far yang memperoleh gelar Al-Mansur. Artinya Al-Mansur itu adalah pemenang, pemenang. Menurut Hiti, dia ternyata salah seorang Abbasiyah yang paling berhasil, meskipun paling jahat. Meskipun Al-Syafah merupakan penguasa pertama dari Bani Abbas. Nah, Abu Ja'far ini diangkat sebagai khalifah pendiri dinasti itu yang sebenarnya ketiga kali, sistem pemerintahannya 3 kali. Sistem pengumuman putra mahkota ini meniru cara Umayyah. Artinya di situ itu sistem penggantian dari khalifah ke khalifah satunya itu sistemnya atau pengangkatannya itu adalah sama dengan pada masa dinasti Umayyah. Ini bukan berarti mencontohkan, bukan berarti mencontoh Khalifah Rasyidin yang mendasarkan pemilihan khalifah pada musyawarah dari rakyat. Nah, di zaman Al-Mansur berawal masa kejayaan dan masa perkembangan ilmu pengetahuan yang oleh karenanya Daulah Abbasiyah mencapai zaman keemasan di bidang di belakang keemasannya di belakang hari, di belakang hari. Setelah Al-Mansur itu memimpin dan merubah semua sistem pendidikannya. Nah, di situ adalah nampak sekali keemasan atau kejayaan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Nah, di zaman Al-Mansur pula berkembang pengaruh Persia secara jelas, berarti tidak secara sembunyi-sembunyi, sehingga khalifah-khalifah Bani Abbasiyah meniru umat Persia tentang adat istiadat istana, bahkan sampai kepada nizam siasat yang terpakai di masa pemerintahan Kisra Persia. Nah, seperti apa itu Persia secara jelas? Nah, orang Persia itu mempelajari tentang kebudayaan yang
yang dikembangkan oleh dinasti Abbasiyah oleh Al-Mansur tersebut. Nah, orang-orang Persia itu mencontohkan, bahkan pada saat itu orang Persia itu memberi ikut belajar tentang pendidikan yang diberikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, pada pemerintahan Abu Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Nah, selanjutnya diganti oleh Abu Al-Ja'far Al-Mansur yang keras menghadapi lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah. Makanya pada saat itu Al-Mansur itu dijuluki dengan Mansur, artinya kemenangan. Orangnya itu adalah sangat keras ya. Oke. Apa saja ya yang dikembangkan oleh dinasti oleh Abu Ja'far Al-Mansur pada saat beliau memimpin? Mungkin di sini ada 3 ya yang sangat diperjuangkan, yaitu tentang pengembangan ilmu pengetahuan, yang seperti Bapak jelaskan bahwasanya tadi di atas, bahwasanya Al-Mansur ini mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan buku-buku yang ditinggalkan oleh apa tadi? Oleh Persia ya. Nah, buku-buku itu kemudian dikumpulkan dan diterjemahkan oleh para ilmuwan-ilmuwan. Karena bahasa dari bahasa Arab dengan negara-negara lain itu sangat berbeda, makanya perlu translate biar mudah sekali masyarakat atau orang-orang yang awam itu mengerti atau mempelajarinya. Tadi tentang ilmu pengetahuan. Nah, Abu Ja'far Mansur ini dikenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu. Hal ini dapat dilihat dari usaha beliau dalam memajukan ilmu melalui hal-hal sebagai berikut, yaitu menyalin buku-buku ilmu pengetahuan ya. Harap dicatat, disimak ya. Yang satu adalah ilmu pengetahuan yang berbahasa Yunani, Sengkarta, Persia, dan Suryani ke dalam bahasa Arab ya. Yang kedua, yang B adalah menyusun buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis yang telah diseleksi, nahwu, sorof, belaghah, dan sebagainya. Yang C adalah mendatangkan kaum cendekiawan dari berbagai negara untuk mengembangkan mengerjakan ilmu-ilmu pengetahuan untuk seperti kedokteran, ilmu falak, ilmu astronomi. Artinya di sini ini mendatangkan para ilmuwan dari luar. Yang kedua adalah pengaturan dan penertiban pemerintahan. Nah, sebagai usaha untuk memperkokoh kedudukan dan kekuasaan daulah Bani Abbasiyah, Al-Mansur mempunyai strategi yang sangat luar biasa. Diantaranya adalah menyusun dan menertibkan administrasi pemerintahan. Yang B adalah menjalin kerjasama antar sektor aparat negara, seperti kerjasama antara Gadi dan kepala polisi rahasia dan kepala jabatan. Yang C adalah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat ya, baik di pusat maupun di daerah. Artinya di sini ini menyerahkan, Al-Mansur itu menyerahkan sepenuhnya terhadap para petinggi-petinggi. Nah, mungkin dalam pemerintahan ini dulu sebelum sebelum Al-Mansur memerintah atau memegang jabatan, semua urusan-urusan itu dipegang langsung dari pemimpin. Nah, lain dengan Al-Mansur itu menyerahkan semuanya ya. Berarti dia itu sepenuhnya percaya kepada pejabat-pejabat yang telah dipilihnya oleh beliau. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada minggu
berikutnya. Dan tidak kalah pentingnya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, ya, kepada kita semuanya. Dan kedua yaitu semoga Allah memberi petunjuk kepada kita untuk lebih giat menggali atau mempelajari ilmu-ilmu, khususnya Bapak dan siswa sekalian. Tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari jarak jauh, tetap semangat untuk belajar ya. Jangan sampai disia-siakan buku pegangan kalian yang sudah diberikan oleh sekolah. Karena mencari ilmu itu bukan berarti kita itu harus bertatap dengan guru atau bertemu langsung dengan guru. Kita bisa mencari ilmu lewat membaca pengalaman yang bermanfaat lah, bukan yang tidak bermanfaat. Karena kita kalau pintar tapi tidak pengalaman itu masih kurang ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya, karena Bapak yakin kalian bisa memegang amanah. Bapak akhiri, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.